Pemirsa Informasi, Edukasi, dan Prestasi, selamat siang rekan UNESA. Saat ini Farah sedang bersama dengan salah satu dosen pendidikan yang sepak terjang di dunia pendidikannya sudah luar biasa. Selamat siang Ibu Suryanti. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Semua. Alhamdulillah. Work from home ya Bu? WFH. Sekarang kita akan membahas seputar masa depan pendidikan pasca pandemi. Untuk sebelum lanjut ke pasca pendidikan ya Bu, saya mau membahas seputar bagaimana sih Ibu, menurut Ibu dampak pendidikan di era pandemi seperti ini, di masa pandemi seperti ini? Saya melihat itu dengan adanya COVID-19 ini yang melanda Indonesia dan secara global dunia, Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran yang untuk mentaati protokol WHO, yaitu untuk sekolah dari rumah, di mana di sini tentunya pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan belajar dari rumah. Tentunya tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, dan pembelajaran menggunakan pembelajaran daring. Ya mungkin kita awalnya tergopoh-gopoh untuk menyesuaikan ini, mau tidak mau kita juga harus melaksanakan pembelajaran itu untuk melayani peserta didik dengan menggunakan daring. Ya. Yang awalnya mungkin kita menggunakan HP, smartphone itu hanya untuk medsos. Mau tidak mau sekarang kita harus memberdayakan penggunaan itu untuk pembelajaran. Nah, kemudian yang dulu kita tidak HP itu hanya untuk Facebook, mungkin untuk WA, untuk Instagram. Sekarang HP banyak digunakan untuk mencari informasi, dan siswa-siswa sekarang tidak hanya sekedar untuk medsos, tetapi juga untuk mengirimkan tugas, untuk melakukan video call dengan gurunya, atau juga dengan berbagai macam tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru pun juga demikian. Yang awalnya mungkin dia pembelajaran itu tidak terlalu bervariasi, dengan semakin kesini sudah mengenal adanya Zoom, kemudian Google Meet, kemudian aplikasi Webex itu untuk bagaimana supaya pembelajaran itu berdaya guna. Nah, itu dari sisi pembelajaran. Kemudian dari sisi siswa, saya melihat ada dampak positif yang saya lihat. Saya banyak melihat dari uploadan teman-teman di Facebook yang mendampingi putra-putrinya. Saya lihat anak-anak yang awalnya di sekolah itu mungkin tidak pernah atau jarang untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi. Saya lihat mereka mengupload tugas itu pakai YouTube dengan ekspresi yang luar biasa, keberaniannya. Kemudian untuk karya-karyanya itu saya lihat juga saya sangat kagum. Ternyata anak-anak itu begitu diberi kebebasan, mereka bisa mengekspresikan kemampuannya secara maksimal. Nah, ini dari sisi positif. Kemudian saya lihat jika semua ini kan tidak by design dengan baik, tentunya ini juga menyita kuota yang luar biasa gitu ya, bagi guru maupun bagi siswa dan orang tua tentunya. Dan saya melihat sisi orang tua sekarang melihat mendampingi orang tua putra-putrinya 24 jam. Awalnya kan orang tua itu mulai pagi sampai sore di kerja, paling ketemu dengan putra-putrinya hanya beberapa jam, dan jarang sekali untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Dan sekarang full, betul.
mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ketemu dengan keluarga. Saya melihat ada sisi positifnya, yaitu kekompakan, kebersamaan dalam banyak hal. Dan satu lagi yang bisa saya garis bawahi, sekarang orang tua betul-betul menjadi guru bagi putra-putrinya, sehingga tahu betul tugas seorang guru itu seperti apa. Saya melihat banyak keluhan teman-teman, ternyata mendampingi putra-putrinya itu juga perlu tenaga yang ekstra. Nah, tentunya ini juga akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi orang tua, bahwa tugas guru itu ternyata berat dan tidak dengan melihat itu, saya berpikir nanti orang tua mereka kalau nantinya pembelajaran sudah seperti normal, mungkin juga akan berperilaku yang mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena sudah merasakan tugas guru itu ternyata sangat berat. Mungkin itu Mbak yang bisa sampaikan. Baik Ibu, kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini, pembelajaran di dunia pendidikan udah mulai menggunakan internet atau daring ya Ibu. Unsur-unsur apa saja yang harusnya disiapkan oleh suatu institusi untuk melakukan pembelajaran daring Ibu? Kita juga melihat banyak hal ya, terutama kita lihat SDM-nya. Ya, SDM-nya bagaimana? SDM ini bisa dari sisi guru, dosen, guru atau dosen, kemudian laborannya atau teknisi, siswanya atau mahasiswa, kesiapannya bagaimana ini? Ini SDM-nya harus dilihat. Kemudian dari sisi sarana prasarana, dengan adanya ini juga perlu diperhatikan supaya pembelajaran daring itu nanti berjalan dengan baik. Unsur yang diperhatikan dari sisi sarana prasarannya itu mungkin server. Server ini juga sangat berpengaruh. Servernya harus handal gitu ya, jangan sampai mudah putus, mudah ini gitu ya. Kemudian kuota internet yang memadai, jangan sampai tengah-tengah perkuliahan terus habis atau gimana gitu ya. Kemudian sistem e-learning yang stabil dan kaya dengan fitur-fitur untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ini penting. Jadi kemudian sistem keamanan dari sistem itu sendiri jangan sampai mudah diretas. Ini kan juga banyak, saya tidak tahu benar atau tidaknya, yang akhir-akhir ini kan orang pakai aplikasi tertentu itu ternyata akun dari itu kan banyak diretas. Nah, itu kan juga. Dan yang tidak kalah penting, supaya pembelajaran itu terarah dan sesuai dengan kurikulum, itu perlu adanya modul-modul daring yang perlu disiapkan. Jadi saya pikir itu yang perlu diperhatikan supaya nanti pembelajaran secara daring itu bisa berjalan dengan baik, begitu Mbak. Iya, kalau menurut Ibu sampai sejauh ini, bagaimana kondisi pembelajaran daring? Apakah sudah cukup baik atau sudah efektifkah menurut Ibu? Karena ini pembelajaran daring yang selama ini ada itu kan tidak by design ya, sehingga kalau pada sekolah atau perguruan tinggi sudah mempunyai sistem daring yang bagus, sudah punya e-learning yang bagus, mungkin tidak masalah. Tetapi bagi sekolah yang mungkin tidak siap, karena ini kan juga harus disiapkan dengan baik, ya, sehingga jika itu institusi itu sudah mempunyai kesiapan, sudah punya sarana prasarana dan dosen atau gurunya sudah mempersiapkan, saya pikir itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk bagi institusi yang akhirnya dengan situasi ini ya mungkin belum berjalan dengan maksimal, hanya menggunakan moda yang ada. Nah ini kan saat ini kan
tidak disiapkan untuk siswa-siswa, kuotanya siswa bagaimana. Untuk guru mungkin di sekolah bisa pakai, di sekolah ada dana BOS, tapi untuk suplai untuk ke siswa-siswa bagaimana? Tapi saya juga melihat untuk mahasiswa, kalau bagi perguruan tinggi sudah punya e-learning yang web yang bagus, itu kan sudah melakukan kerjasama dengan instansi tertentu yang itu bisa menyumbang kuota kepada mahasiswa gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas seputar pasca pandemi. Kira-kira dunia pendidikan setelah pandemi ini seperti apa? Tapi jangan kemana-mana ya Bu. Setelah satu ini tetap dibincang oleh Sabisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih bersama saya dan Ibu Suryanti secara online. Kita harus melakukan video call secara online karena memang kondisi yang sedang tidak memungkinkan. Ibu Suryanti, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana pandangan Ibu mengenai keadaan dunia pendidikan pasca pandemi? Dunia pendidikan pasca pandemi tentunya kita juga harus flashback ke belakang. Pada saat pandemi itu kan menggunakan daring, tentunya ada positif negatifnya. Ya, ada sisi kelemahan, sisi kelebihan. Kalau lihat kebaikannya tadi kan siswa ekspresinya lebih berani, kemudian untuk dari sisi guru atau dosen sekarang kan juga harus melek teknologi, terliterasi dengan teknologi, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dengan daring. Ya. Tentunya nanti pendidikan pasca pandemi ini menurut saya kolaborasi antara pembelajaran daring dan tatap muka. Ya. Jadi guru atau dosen yang mungkin kemarin belum mempersiapkan pembelajaran dengan baik, dengan melihat ini saya pikir juga perspektif yang luar biasa yang nantinya mereka juga harus menyiapkan modul-modul daring dengan baik. Ya. Mungkin itu Mbak. Untuk selanjutnya apa sih Bu yang perlu disiapkan dalam menyambut pendidikan setelah pandemi? Hal yang perlu disiapkan untuk menyambut pendidikan pasca pandemi itu yang seperti halnya tadi, untuk pendidikan itu kan ada sarana prasarana, itu ada kurikulum. Ya. Kalau saya lihat kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang kemarin. Jika tiba-tiba seperti ini, mau tidak mau kurikulum juga harus kita masuki dengan bagaimana pola hidup sehat. Yang tentunya pola hidup sehat itu harus diajarkan sejak dini melalui pembiasaan, ya. Kemudian dari sisi SDM, ya mungkin kemarin guru atau dosen yang belum terliterasi dengan baik dengan teknologi itu sekarang diperdalam. Perlu ada pelatihan untuk bagaimana sih membuat pembelajaran daring, menyiapkan modulnya itu seperti apa. Kemudian sarana prasarana, karena tadi itu untuk pembelajaran daring supaya bisa berjalan baik, tentunya kan harus disiapkan, tidak serta-merta pokoknya jalan, tidak, tapi by design. Harus disiapkan lab komputernya, servernya, jaringannya, sistemnya, modul-modulnya. Tentunya ini juga harus disiapkan sejak dini. Kemudian saya melihat di setiap institusi dengan ini kan kemarin kan jarang ada untuk tempat-tempat kebersihan. Kalau di sekolah dasar itu mungkin di depan sekolah itu sudah ada keran-keran wastafel, tapi itu tidak semua. Tidak semua institusi itu ada, sehingga itu perlu disiapkan. Kemudian
kebersihan di kelas-kelas di sekolah yang kiranya itu banyak dipegang oleh siswa atau orang-orang banyak berkecimpung di situ, itu mungkin ada semacam rutinitas kerja bakti dengan semua unsur yang ada di situ. Nah, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, kalau untuk peran, siapa aja yang paling berperan dalam metode pembelajaran pasca pandemi ini Ibu kira-kira? Dan seberapa penting sih peran itu? Menurut saya semuanya stakeholder, ya, seluruh stakeholder yang ada di sebuah sekolah atau institut ikut berperan juga. Satu, guru. Guru ini juga unsur yang paling ada di garda depan dalam melaksanakan kurikulum. Bagaimana dia bisa mendesain kurikulum, menyiapkan modul-modul yang nanti akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah, guru nggak bisa jalan tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, gitu ya. Kepala sekolah itu seorang leader, yang seorang pemimpin yang tentunya beliaulah yang nanti akan menyiapkan bagaimana semua komponen yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa. Siswa ini juga harus disiapkan karena meskipun mungkin sekarang anak-anak itu lahir cepat sudah kenal teknologi, kenal HP, tetapi yang untuk pembelajaran itu kan juga perlu supaya penggunaannya itu lebih terarah, gitu ya, itu juga berperan penting. Yang tidak kalah penting yaitu orang tua, masyarakat, ya, orang tua di sini. Ini juga menurut saya perlu melek teknologi juga, karena nanti di rumah itu akan membantu putra-putrinya dalam menyiapkan pembelajaran, tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru, gitu ya. Kemudian masyarakat, dalam arti masyarakat itu di luar orang tua yang bisa membantu bagaimana penyiapan pembelajaran secara daring ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karena tidak seluruh unsur itu bisa disiapkan oleh sekolah. Mungkin sekolah bisa kerjasama dengan lembaga tertentu, mungkin pengadaan jaringannya, kemudian bagaimana pelatihan untuk penyusunan modul-modul daring kepada gurunya, gitu ya. Jadi semua unsur di sini sangat berperan, gitu ya Mbak ya. Iya. Ya. Baik, kalau misalnya kita melihat dalam sisi kendala apa sih Bu yang mungkin muncul pasca pandemi dalam dunia pendidikan? Kendala. Misalnya kita sudah terbiasa dengan metode daring, terus mungkin pasca pendidikan kita harus tatap muka lagi gitu. Iyalah, gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi, kalau orang yang sudah biasa daring inginnya kan daring itu jalan terus, tetapi tidak ada sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan daring, tadi saya katakan. Sehingga di sini kita harus berpikir bijak bahwa pembelajaran itu seperti tadi saya katakan campuran lah, kolaborasi antara daring dengan tatap muka, gitu ya. Dan mungkin begitu nanti ada tatap muka, ada hal yang dikangeni oleh kita semua, bisa kumpul, bisa ketemu, ngobrol bareng, gitu ya. Jadi sosialnya kita itu akan tumbuh lagi, yang mungkin selama ini karena kita kan social distancing ya, kita menjauh dari yang lain. Mungkin dengan nanti tatap muka itu kita akan lebih hangat lagi dengan teman-teman yang ini mungkin juga yang diharapkan oleh semua orang, biar segera kumpul kembali dengan teman-teman, begitu ya. Iya, Ibu, ketika kita melihat kondisi saat ini, penggunaan teknologi, seperti kita tahu nggak semua masyarakat itu rupanya melek teknologi, termasuk para orang tua ya Ibu. Bagaimana pandangan Ibu, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam menghadapi
anak-anak yang harus pembelajaran daring seperti ini, Bu? Ya, orang tua harus menyiapkan dengan baik. Ya, satu, berarti orang tua itu kuncinya dia sendiri harus juga melek teknologi. Ya, mau nggak mau dia harus belajar. Yang orang tua awalnya itu mungkin HP yang sudah canggih-canggih itu hanya untuk medsos, sekarang dia harus ikut berselancar membantu putra-putrinya mengerjakan tugas. Dan dia sendiri karena mau ndak mau itu ngajari putra-putrinya yang mungkin materinya itu mungkin sudah lupa atau bagaimana, dia sendiri kan juga akan belajar materi itu. Ya. Ya, bagaimana belajarnya? Dia akan tanya dengan Mbah Google gitu ya, melalui perangkat yang dia punya gitu. Ibu, ya, mau nggak mau orang tua belajar. Ya, gitu. Baik. Ibu tadi sempat membicarakan soal kurikulum yang dirubah pasca pandemi ini. Jika mungkin ini kan ada kemungkinan pembelajaran daring akan berlangsung cukup lama, sehingga nanti kurikulum kurikulum akan berubah. Kemudian nanti pasca pandemi kurikulumnya apakah harus dirubah lagi ataukah mengikuti yang sudah dibuat pada saat pembelajaran daring, seperti apa, Ibu? Mungkin tidak diubah total gitu ya, tetapi konten-kontennya, peninjauan materinya untuk bagaimana menghadapi pandemik seperti ini itu masuk di dalam kurikulum. Itu tidak mengubah secara total kurikulum, tetapi meninjau muatan-muatan materi yang ada di dalam kurikulum itu untuk dalam waktu dekat gitu ya. Jangan sampai kita nanti selesai pandemi kurikulum berubah, ini kan juga membuat pusing kita semua. Tetapi yang kita perlu tinjau itu muatan materi yang ada di dalam kurikulum itu apakah sudah memuat penyiapan peserta didik dalam menghadapi pandemik. Nah, gitu. Baik, Ibu, setelah ini kita akan membahas lagi mengenai pendidikan pasca pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Desa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Farah dan Ibu Suryanti. Ibu masih di sana, Ibu? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Ibu, dalam dunia pendidikan ya, apa saja sih yang tidak dapat tergantikan dari metode tatap muka? Kalau sekarang kan daring, apa yang tidak bisa digantikan oleh metode tatap muka? Iya, ya daring itu kan semuanya kan dikirim melalui melalui jaringan. Artinya kita tidak tatap muka dan di situ kan tidak ada interaksi antara guru dengan siswanya, sehingga kan guru itu kalau secara tatap muka itu kan ada kehangatan yang ditunjukkan kepada siswa, pemodelan kedisiplinan kepada siswa. Kemudian kalau siswa itu misalkan kita mengajar, itu ada penekanan hal yang dengan intonasi, mungkin menegur juga dengan kita misalkan marah, tetapi cara kita marah itu dengan intonasi yang agak rendah, itu kan tidak bisa lakukan di metode daring. Secara daring. Kemudian untuk keterampilan tertentu yang untuk prodi-prodi atau mata pelajaran tertentu yang perlu kerja lab, ini juga tidak bisa dilakukan cara daring. Ya, ini juga nggak bisa digantikan dengan daring. Mau nggak mau dia harus keterampilan tertentu ya. Tetapi kalau mungkin tari itu masih bisa dengan pemodelan tari dikirim. Tetapi untuk lab yang desain terutama ya, desain itu tidak bisa digantikan secara daring ya. Kemudian kalau kita lihat, kita kan sebagai guru itu kan menjadi model bagi muridnya gitu ya. Bagaimana kita memodelkan datang tepat waktu, bagaimana kita memodelkan kita bertegur sapa kepada orang lain, bagaimana kita memodelkan kepada siswa cara kita berpakaian, itu kan
tidak bisa dilakukan secara daring kan Mbak. Tapi anak-anak akan mengamati apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Berarti metode daring tidak bisa sepenuhnya menggantikan metode tatap muka. Betul. Baik, untuk selanjutnya Ibu, ide-ide apa saja yang diprediksi akan muncul sebagai terobosan dalam dunia pendidikan pasca pandemi ini, Ibu? Satu, kalau saya melihat itu pembelajaran jarak jauh gitu ya. Pembelajaran jarak jauh ini harus digunakan secara bijak tadi ya, karena best practice selama pandemi itu. Kemudian kesadaran pentingnya orang tua dalam pendidikan di keluarga. Ya, biar selama ini orang tua kan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Bagaimana putra-putrinya itu belajar. Nah, ini jadi kesadaran pentingnya pendidikan di dalam keluarga, kemudian pembelajaran daring menjadikan siswa itu lebih berani, lebih ekspresif, lebih kreatif begitu. Ya, saya lihat itu Mbak, ide yang saya sampaikan, pembelajaran dengan jarak jauh, pendidikan keluarga jadi lebih penting, kemudian bagaimana mengembangkan anak yang tadinya tidak berani menjadi lebih berani. Baik Ibu, menurut Ibu saran Ibu dalam transformasi dunia pendidikan pasca pandemi seperti apa Ibu? Ya, begini, karena tadi pembelajaran daring itu kan juga tadi bagus yang kelebihannya sudah saya sampaikan tadi, dan tidak serta-merta bisa diterapkan untuk di seluruh daerah gitu ya. Ya kalau ada internet, kalau enggak gitu ya. Kita juga dari sisi itu kemudian melihat dari sisi bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa digantikan secara daring. Kemudian siswa tadi ya, sehingga saya menyarankan pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif antara pembelajaran daring dengan tatap muka. Tentunya di sini kita harus memilih mana yang nanti tatap muka, mana yang daring, jadi tidak sepenuhnya daring. Saya menyarankan kolaboratif antara daring dengan tatap muka. Ibu bisa mungkin dirinci lagi bagaimana kolaborasi antara daring dan tatap muka yang harusnya bisa dilakukan pada pasca pandemi ini? Apakah proporsinya yang berbeda dan seperti apa Ibu? Ya, kalau saya melihat proporsi, karena tadi ada hal yang tidak bisa digantikan dengan daring. Daring itu juga menguntungkan atau melatihkan siswa cara mandiri, kreatif, ekspresif gitu ya. Saya melihat 60 tatap muka, 40% untuk daring gitu ya. Sehingga tidak sepenuhnya daring, tapi juga kita untuk daerah tertentu yang tidak ada jaringannya ya tetap otomatis tatap muka diperlukan. Tapi untuk daerah yang jaringannya oke, saya menyarankan 60% itu tatap muka, 40% untuk daring. Iya, baik. Ibu tadi menyebutkan daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan daring. Apakah proses tatap muka itu begitu efisien dalam dunia pendidikan di daerah terpelosok istilahnya ya Bu? Ya, kalau enggak ada jaringan kan otomatis mau enggak mau secara mutlak tatap muka harus diberikan. Begitu. Ya, karena tatap muka itu meskipun nanti jaraknya gimana, tetapi kan kehadiran guru ini penting untuk ngajari ke muridnya. Apakah penggunaan metode daring dalam daerah-daerah lain seperti itu bisa diajarkan kepada siswanya? Misalnya tetap menggunakan teknologi yang dimiliki oleh guru tersebut atau seperti apa? Ataukah benar-benar hanya full tatap muka, kita tidak ada penggunaan teknologi sama sekali, Bu? Oh, kalau penggunaan teknologi selama listrik ada bisa. Nah, saya penting itu. Listrik ada,
Saya pikir bisa lah, kalau teknologi kan bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan LCD yang nanti itu ditayangkan sehingga anak-anak itu tidak hanya sekedar membaca buku, tapi guru mencari sumber-sumber lain yang ada di internet, kemudian dibawa ke sekolah dengan media yang ada itu. Tapi dengan catatan listrik harus ada. Kalau nggak ada listrik, aki. Berarti memang menyesuaikan kondisi daerah tersebut ya, Bu? Ya, Ibu, betul. Terakhir ya, ingin saya tanyakan harapan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan UNESA dalam dunia pendidikan ini, baik pasca pandemi atau saat pandemi ini? Ya, dengan kondisi pandemik ini juga kita banyak belajar dengan untuk memutus rantai penyebaran COVID, belajar banyak dari rumah. Yang mau tidak mau kita melakukan pembelajaran daring, yang perlu untuk kita semua, kita harus memahami melek teknologi, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan yang tidak kalah penting adalah tersedianya layanan e-learning yang baik, stabil dan kaya fitur begitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk memperingati Hari Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru dan dosen yang berperan penting dalam dunia pendidikan saat ini. Terima kasih banyak Ibu sudah menemani talk show Bincang UNESA saat ini. Semoga sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Ya, sampai ketemu di tatap muka. Selanjutnya ya Bu, amin. Iya. Terima kasih rekan UNESA, usai sudah perbincangan kita di edisi Bagaimana Pendidikan Pasca Pandemik kali ini bersama Ibu Suryanti. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat Hari Pendidikan kepada seluruh pemeran-pemeran dalam dunia pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.